Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Wahai para hamba Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah orang-orang yang berakal. Berusaha keraslah agar kalian mengenal sesembahan kalian sebelum kematian menghampiri kalian. Mintalah kepada Allah untuk memenuhi semua kebutuhan kalian, baik pada malam maupun siang hari. Meminta kepada Allah merupakan suatu ibadah, baik dia memberi maupun tidak. Janganlah kalian menuduh Allah dengan kedustaan. Janganlah tergesa-gesa dan jangan pula pesimis dalam meminta. Memohonlah kepada Allah di atas kaki kehinaan. Jika pengabulan permintaan kalian terlambat, maka janganlah mengkritiknya, karena dia lebih mengetahui kemaslahatan yang sesuai untuk kalian. Dengarkanlah perkataan ini dan pahamilah, kemudian amalkanlah. Ini adalah perkataan yang tajam dan lurus serta telah teruji. Alangkah menyedihkan keadaan kalian. Bagaimana kalian akan meninggal dunia sedangkan kalian tidak mengenal Tuhan kalian? Celakalah kalian. Bagaimana kalian akan memberikan sesuatu kepada orang yang belum kalian kenal dan belum kalian akrabi, belum menjamu dan menyantap zikir? Pergaulilah dia, karena pergaulan kalian akan memberikan keuntungan. Peganglah tangan yang ada di sisi Allah sebelum kalian sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muliakanlah orang-orang fakir dan miskin. Bantulah mereka dengan harta. Dengan cara ini kalian sudah memegang tangan itu. Bila kalian melakukan semua ini, maka Allah akan memuliakan kalian dan berbuat baik kepada kalian, baik di dunia maupun di akhirat. Harta yang berada di tangan kalian bukanlah milik kalian. Harta tersebut hanyalah titipan yang kalian miliki bersama orang-orang fakir. Kalian tidak berhak memiliki titipan, karena jika pemiliknya datang, maka ia akan mengambilnya dari tangan kalian. Bila kalian memasak masakan satu kuali, maka janganlah makan sendirian. Akan tetapi
hendaklah berbagi kepada tetangga dan peminta-minta yang menghampiri pintu kalian, serta tamu yang menginginkan perjamuan. Janganlah menolak permintaan orang yang meminta, sementara kalian mampu memberi mereka. Sebab menolak mereka merupakan penyebab hilangnya semua nikmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menolak peminta-minta dari pintu rumahnya tanpa ada uzur, maka para malaikat penjaga tidak akan mendekati pintunya selama 40 hari. Ketika ada peminta-minta datang, biasakanlah lisan kalian mengucapkan kalimat berikut: semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelapangan untukmu, semoga Allah menolongmu. Bagaimana bisa kalian menolaknya sementara kalian mampu memberinya? Apa yang membuat kalian merasa aman bila Allah melapangkan dan menyempitkan kehidupan kalian? Celakalah dirimu. Dahulu kamu adalah orang fakir yang tidak memiliki apapun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kamu kaya, menghilangkan kefakiranmu, memperbanyak kebaikanmu, dan memberimu rezeki yang tidak kamu bayangkan. Kemudian Allah mengutus seseorang yang fakir kepadamu untuk berutang, agar kamu melapangkannya dengan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Namun kamu menolaknya dan tidak menerima kerendahan dirinya. Tidak lama lagi semua yang ada di tanganmu akan diambil. Allah akan mengembalikanmu kepada kefakiran. Kemudian kamu akan mendapati kekasaran dalam hati sekian makhluk, sedangkan kamu kurang sabar. Ya Allah, karuniakanlah kami kesadaran sebelum kematian, taubat dan hidayah sebelum kematian, ma'rifat sebelum kematian, muamalah denganmu sebelum kematian, kembali ke pintumu sebelum kematian, dan masuk ke dalam wilayah kedekatanmu sebelum kematian. Amin. Wahai anakku, ambillah pedang tauhid dengan tanganmu. Begitu juga dengan taming wara. Kendarailah kuda kejujuran. Pikullah beban keikhlasanmu untuk menghadapi nafsu, hawa, tabiatmu, serta sikap mempersekutukannya dengan makhluk, dunia, dan syaitan. Kemenangan dan bantuannya pasti akan menghampirimu. Ada suatu kaum yang memenjarakan nafsu mereka
serta berusaha dengan yang sedikit agar sampai kepada yang banyak. Mereka melihat pakaian yang dipersiapkan untuk mereka digantung di tiang-tiang qadar. Mereka bersabar memakai pakaian sobek sampai bagian dunia dan akhirat yang dipersiapkan untuk mereka menghampiri. Jika hati bersikap zuhud terhadap sesuatu selain Al-Haq Azza wa Jalla, maka ia akan mampu melewati gurun pengetahuan dan padang ilmu. Ini berada di tempat aman dari selain Allah, sehingga ia tidak dikuasai oleh kedurhakaan, mengikuti syaitan serta menyelisihinya. Syaitan memerintahkan ketergesa-gesaan karena kebodohannya tentang ahwal dan kedurhakaan terhadap Allah. Sedangkan bergerak secara pelan-pelan atau hati-hati itu berasal dari Allah, karena pengetahuan Allah tentang berbagai maslahat. Barang siapa yang mencintai Allah, maka ia memiliki keinginan bersamanya. Karena tidak ada keinginan bagi pecinta di atas keinginan yang dicinta. Ini diketahui oleh setiap pecinta yang telah merasakan rasa mahabbah. Seorang pecinta itu fana bersama kekasihnya, layaknya seorang hamba di hadapan Tuhannya. Seorang hamba yang berasal dan menaati Tuhannya, seorang hamba yang berakal dan menaati Tuhannya, tidak akan menyelisihi Tuhannya serta tidak akan menentang Allah dalam hal apapun. Celakalah dirimu, kamu bukanlah pecinta dan bukan pula yang dicintai. Kamu tidak merasa mencintai dan tidak pula dicintai. Pecinta adalah kehati-hatian yang berbelok-belok, sedangkan yang dicintai itu tenang. Pecinta itu berada dalam kesengsaraan, sedangkan yang dicintai itu berada dalam kebahagiaan. Kamu mengakui mencinta, namun kamu berpaling dari kekasihmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi sebagai berikut: berdustalah orang yang mengaku mencintaiku, yang tatkala malam menghampiri ia tidur meninggalkanku. Di antara orang-orang ada yang tidak tidur kecuali hanya mengantuk, dan ada juga yang tidur dalam sujudnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau seorang hamba tidur dalam sujudnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakannya kepada para malaikatnya. Dia berfirman,
Apakah kalian tidak memperhatikan hambaku? Ruhnya ada di dekatku dan jasadnya berada di hadapanku dalam ketaatanku. Orang yang dikalahkan oleh tidurnya dalam solatnya, maka ia berada dalam solatnya, karena niatnya adalah mengerjakan solat. Kemudian tidur menghampirinya secara paksa. Al-Haq Azza wa Jalla tidak melihat jasad, namun memperhatikan niat dan esensi ibadah. Bila seorang yang arif bersikap zuhud, maka ia berkata kepada nafsunya, menjauhlah dariku, karena aku mencari pintu Al-Haq Azza wa Jalla. Kamu dan dunia bagiku sama saja. Dunia menghijabku darimu, dan kamu menghijabku dari Tuhanku. Tidak ada kemuliaan bagi segala sesuatu yang menghalangiku darinya. Wahai para hamba dunia dan akhirat, kalian masih terlalu bodoh dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian merupakan dinding. Berhalamu adalah dunia dan akhirat. Berhalamu ialah syahwat dan kenikmatan. Berhalamu adalah pujian dan penerimaan sekalian makhluk terhadap dirimu. Segala sesuatu selainnya menjadi berhala bagimu. Celakalah kalian, hari kiamat telah dekat dengan kalian. Jaraknya hanyalah 1 mud dan 1 pulau saja. Hari tersebut merupakan waktu yang telah ditentukan kadarnya. Hari tersebut ialah harinya orang-orang bertakwa, hari pertolongan bagi mereka dan hari kebahagiaan mereka. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ketika khalwat atau sendirian, maupun jalwat atau di hadapan khalayak, baik dalam sengsara maupun senang, baik dalam hal yang mereka sukai maupun benci. Mereka merupakan para hamba Allah dan pasukannya. Mereka adalah para pasukan yang perkasa. Mereka adalah para pemimpin dan penguasa, dan mereka memiliki fondasi serta bangunan keimanan. Mereka takut dengan kesyirikan dan kemunafikan, baik zahir maupun batin. Mereka zuhud di dunia, meskipun sekalian manusia membenci mereka karena tujuan-tujuan hawa nafsu. Kalian tidak akan mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kalian meninggalkan selainnya. Bagaimana mungkin kalian akan mendapatkan sesuatu yang ada di sisi Allah sementara kalian mencintai dunia dan berusaha mendapatkannya? Jika kalian menginfakkan bagian dunia, maka bagian kalian tidak akan berkurang
orang-orang soleh terdahulu, jika ada makanan yang baik di hadapannya, maka ia berkata kepada pembantunya, bawalah makanan ini ke rumah fulan yang fakir. Celakalah dirimu, apakah kamu tidak malu jika memiliki kewajiban zakat dan kamu hanya mengeluarkan sebagian kecil hartamu? Kamu harus mengeluarkan bagian yang buruk dari yang baik. Bila kamu memiliki sesuatu yang setara dengan 1 dinar, maka kamu membaginya menjadi setengah-setengah. Dan kamu merasa kekurangan jika memberikan sesuatu yang kamu miliki kepada orang-orang fakir. Jika di hadapanmu ada makanan, maka kamu bersedekah dengan bagian paling buruknya, dan kamu memakan bagian paling baiknya. Kamu adalah penyembah nafsumu sendiri dan tidak mampu menyelisihinya. Kamu pengekor hawa, syaitan, dan teman-temanmu yang buruk. Orang-orang yang bertakwa menjauhi para kerabat mereka. Dari ribuan orang, hanya ada 1 orang yang mampu melakukannya. Janganlah kalian berlelah diri. Dia tidak menerima kalian kecuali orang yang jernih hatinya. Tidak ada yang bisa duduk di jamuan Allah kecuali orang yang suci. Tidak ada yang disajikan di jamuannya kecuali sesuatu yang disembelih dengan menyebut asma Allah. Dia sama sekali tidak menerima bangkai. Bangkai pencari dunia itu penuh dengan kekeruhan dan tanah hitam. Mempersekutukannya dengan sekalian makhluk, dan semua sebab adalah najis. Tuhan kami tidak menerima kecuali sesuatu yang bertujuan mendapatkan keridhoannya, dan Allah lah sebaik-baik sekutu. Jadilah orang-orang berakal, dan janganlah membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kalian. Sibuklah dengan sesuatu yang diperintahkan kepada kalian, dan janganlah menyia-nyiakan waktu kalian. Bertakwalah kepada Tuhan kalian dan taubatlah kepadanya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Dia akan menjaganya. Barang siapa yang dijaganya, maka Dia akan menaikkannya menuju kedekatannya, menaikkannya menuju kehidupan yang abadi, menaikkannya dari keajaiban menuju kemuliaan, serta menaikkannya dari bintang-bintang menuju langit ke-7. Tidak lama lagi kalian akan menyaksikan hari kiamat. Kalian akan melihat cara Dia mengumpulkan orang-orang bertakwa di bawah naungan arsy-Nya, menundukkan mereka di jamuannya yang ada tampilan putihnya, sedangkan sekalian manusia tenggelam dalam panas dan keringat.
Mereka duduk dalam jamuan itu dalam keadaan berbangga diri terhadap sekalian makhluk dan terhadap keadilan mereka. Ada kaum yang digiring menuju surga dan ada kaum yang digiring menuju neraka. Mereka duduk di sana, sedangkan rumah mereka yang ada di surga berada di hadapan mereka. Para istri dan anak-anak mereka menampakkan diri kepada mereka, dan mereka melihat sesuatu yang mereka miliki sebelum merasa sampai kepada Allah. Tidaklah seorang mukmin berada di ujung kematian kecuali dibukakan pandangannya sehingga ia bisa melihat hartanya di surga, serta ditunjukkan kepadanya bidadari dan para pelayan. Keindahan surga bisa dilihatnya. Akhirnya ia mengalami kematian yang mengasyikkan. Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan hal itu kepada mereka sebagaimana Dia melakukannya terhadap Asiyah, istri Fir'aun. Fir'aun mengazabnya dengan berbagai azab. Diikatkan tiang besi di kedua tangannya dan kedua kakinya. Kemudian dibukakanlah pandangannya dan dibukakanlah baginya semua pintu langit, sehingga ia bisa melihat surga dan isinya, dan melihat para malaikat yang membangun rumah di dalamnya. Perkataan Asiyah diabadikan dalam ayat berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus. Quran surat At-Tahrim ayat 11. Lalu dikatakan kepada Asiyah, ini untukku. Maka ia tersenyum. Fir'aun pun berkata, bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian bahwa ia gila? Apakah kalian tidak menyaksikan bagaimana ia tertawa sedangkan ia berada dalam azab ini? Begitulah orang-orang mukmin. Mereka bisa melihat kenikmatan yang akan mereka dapatkan di sisi Allah ketika meninggal dunia. Di antara mereka ada yang mengetahuinya sebelum kematian. Merekalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, yang totalitas dan berkeinginan mendapatkannya. Jika salah seorang di antara kalian beramal untuk mendapatkan surga, maka amalannya tidak dianggap. Beramallah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah malas berpuasa, mengerjakan sholat dan semua amal kebaikan dengan disertai keikhlasan. Luruskanlah tampilan zahir ini
karena amalan akan membawa kalian menuju lembah ilmu. Berjalanlah menuju pintu Tuhan dengan langkah-langkah keimanan serta keyakinan. Jika sudah dapat mengerjakan hal itu, maka kalian akan melihat sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terlintas dalam hati manusia. Dengarkanlah wahai hati, dengarkanlah wahai para pengkhutbah, dengarkanlah wahai orang-orang yang berakal. Al-Haq Azza wa Jalla tidak berbicara kepada anak-anak, namun berbicara kepada orang-orang yang dewasa dan berakal. Dia tidak berbicara kepada nafsu, akan tetapi kepada hati orang-orang mukmin. Dengarkanlah perkataannya dan firman-Nya. Orang-orang musyrik tuli terhadap firman-Nya. Ya Allah, bangunkanlah kami dari tidur kelalaian kami. Lindungilah kami dalam semua keadaan kami. Tutupilah kebaikan dan keburukan kami. Janganlah menjadikan interaksi antara diri kami dengan selain-Mu, tidak juga pujian dan celaan. Tidak ada pujian ketika dipuji sehingga kami ta'dub, dan tidak ada celaan sehingga kami hancur. Tidak ini dan tidak pula itu. Amin. Aku melihat sebagian besar di antara kalian, jika melihat keburukan, maka kalian menyebarkannya, dan bila melihat kebaikan, maka kalian menyembunyikannya. Janganlah melakukan hal itu. Jika kalian mengenal Allah, maka kalian akan menyayangi seluruh makhluk dan melindungi mereka. Bila kalian mengenal Allah, maka kalian akan mengingkari selain Allah, kemudian mengenal selainnya. Apabila kalian berinteraksi dengannya, maka kalian akan benci berinteraksi dengan selainnya. Jikalau kalian mengenal pintunya, maka hati kalian akan berpaling dari pintu selainnya. Bila kalian melihat berbagai nikmatnya, maka kalian akan mensyukurinya dan lupa bersyukur kepada selainnya. Mintalah kepadanya dan janganlah meminta kepada selainnya. Tauhidkanlah Dia, maka kalian akan bersatu. Barang siapa yang bertauhid, maka ia akan kuat. Barang siapa yang mencari dengan berusaha keras, maka ia akan mendapatkan. Barang siapa yang menjadi orang Islam, kemudian menyerahkan diri, maka ia akan selamat. Barang siapa yang sesuai dengan keinginan Allah, maka ia mendapatkan taufik.
Dan barang siapa yang menentang takdir, maka ia akan hancur. Tatkala Fir'aun menentang takdir dan ingin mengubah ilmunya, maka ia hancur dan ditenggelamkan di dalam lautan. Kemudian Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam mewarisi kekuasaannya. Tatkala ibu Nabi Musa khawatir dengan para penyembelih yang ditugaskan oleh Fir'aun untuk menyembelih setiap bayi yang baru lahir, maka Allah mengilhamkan kepadanya untuk menghanyutkannya di laut. Lalu ia masih khawatir dan dikatakan kepadanya sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu. Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Maksudnya, janganlah kamu takut, tenangkanlah hatimu dan tentramkanlah relung jiwamu. Janganlah khawatir jikalau putramu Nabi Musa alaihi salam tenggelam dan meninggal, karena kami akan mengembalikannya kepadamu serta melepaskan kefakiranmu lantaran dirinya. Kemudian ia memanfaatkan peti, memasukkan Nabi Musa alaihi salam ke dalamnya, lalu membuangnya di laut. Setelah itu peti tersebut berjalan menuju hulu sungai sampai ke istana Fir'aun. Tatkala melewati istana, para pelayan dan anak perempuan Fir'aun mengambilnya. Mereka membuka peti itu dan melihat di dalamnya seorang anak kecil. Semuanya mencintai anak itu, dan di dalam hati mereka sudah tertanam rasa sayang. Mereka meminyaki rambutnya serta mengganti pakaiannya. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam menjadi manusia yang paling dicintai oleh anak perempuan Fir'aun dan para pelayannya. Siapapun yang melihatnya, maka ia akan mencintainya. Inilah makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku. Quran Surat Thaha ayat 39. Setiap orang yang melihat mata Nabi Musa alaihi salam, maka orang tersebut akan mencintainya. Kemudian Nabi Musa alaihi salam dikembalikan kepada ibunya. Ia tumbuh di istana Fir'aun dan raja tersebut tidak mampu membunuhnya. Seseorang yang dimuliakannya,
maka siapakah yang akan dapat menyembelihnya? Seseorang yang ditolong oleh Allah, maka siapakah yang akan menyia-nyiakannya? Barang siapa yang dikayakan Allah, maka siapakah yang akan memfakirkannya? Seseorang yang dimuliakan Allah, maka siapakah yang akan menghinakannya? Seseorang yang diberikan Allah kekuasaan, maka siapakah yang akan memecatnya? Dan seseorang yang didekatkannya, maka siapakah yang mampu menjauhkannya? Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu kedekatan kepadamu. Jadikanlah kami bagian dari orang-orang yang layak mendapatkannya. Jadikanlah kami di antara orang-orang yang taat kepadamu dan mengesahkanmu, serta menjadi salah seorang tentara-tentaramu. Dudukkanlah kami di kursi singgasana kemuliaan-Mu. Siramilah kami dengan minuman kedekatan-Mu. Berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat, serta jagalah kami dari azab neraka.